Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, derma, doa dan puasa itu adalah hal yang biasa. Biasa karena memang menjadi praktek keagamaan yang lumrah untuk dilakukan dalam kaitan untuk senantiasa menjalin relasi yang lebih baik dengan Allah. Maka sebetulnya yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian khotbah di bukit ini juga adalah hal yang biasa, tidak ada hal yang baru. Yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah motivasi orang untuk melakukannya. Baik derma, doa maupun puasa, pertama-tama hendaknya tidak dilakukan untuk memperoleh kredit poin di hadapan manusia. Kalau orang memberi derma, berdoa dan berpuasa hanya supaya dipuji atau dilihat orang, maka itu menjadi suatu kesia-siaan belaka. Yesus mengajak di dalam 3 tindakan itu, pertama-tama biarlah menjadi bagian bahkan yang paling rahasia di dalam usaha orang untuk menjalin relasi yang baik dengan Allah. Maka yang menentukan kemurnian ketiga tindakan itu adalah disposisi hati, motivasi di hadapan Allah. Apakah baik derma, doa maupun puasa dilakukan pertama-tama demi sukacita Allah, atau hanya demi pujian atau agar dilihat orang
sehingga orang mendapatkan apa yang mungkin ia kehendaki sebagai entah nama baik, harga diri, mungkin pujian dan sebagainya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita pun juga senantiasa memohon disposisi hati yang tepat di dalam setiap usaha kita untuk membangun relasi dengan Allah. Motivasi yang benar adalah agar justru kita senantiasa ada di dalam gerak hati dan komunikasi yang sejati dengan Allah itu sendiri. Soal dilihat orang, dipuji orang, nama baik dan sebagainya, tidak usah dicari. Karena seperti Yesus tadi katakan, kalau itu dilakukan sudah dengan sendirinya itu akan didapatkan. Tetapi kemurnian hati, ketulusan hati, kebebasan dan kemerdekaan sejati, itulah yang justru harus senantiasa diperjuangkan di hadapan Allah, sehingga setiap tindakan baik derma, doa maupun puasa akhirnya memang lahir dari hati yang mencari Allah dan bukan hati yang mencari pujian manusia.